Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan 11. Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Dan pastinya saya berharap teman-teman masih semangat dalam mempelajari teori akuntansi di semester ini. Oke, teman-teman tidak berlama-lama di pertemuan 11 ini apa saja sih yang akan teman-teman pelajari? Oke, ini tema ya atau materi yang akan teman-teman pelajari yaitu tentang konsep pendapatan. Di konsep pendapatan ini ya ada definisi tentang pendapatan, ada keuntungan ya, ada juga pengakuan, ada juga pengukuran. Oke, apa itu pendapatan ya? Sebelum kita ke definisi ya, kita pahami dulu tentang pendapatan itu sendiri ya. Pendapatan itu merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba dan rugi. Ya, karena dalam sebuah perusahaan ya pendapatan ya menjadi hal yang paling penting. Ya, kenapa sih penting? Ya, karena sangat berpengaruh terhadap atau bagi keseluruhan ya proses kehidupan atau berlangsungnya perusahaan ya. Nah, jadi semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran ya dari kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya, selain itu, pendapatan juga nih berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang memang tersaji dalam laporan laba dan rugi. Maka pendapatan yang rendah ya akan sangat berpengaruh. Ya, jadi apa itu pendapatan? Ya, menurut beberapa definisi atau kutipan yang saya ambil ya, IAI yang pertama mendefinisikan pendapatan itu adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Oke, itu definisi pendapatan menurut IAI. Selanjutnya, definisi pendapatan menurut FASB ya menyebutkan bahwa pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang atau kombinasi keduanya ya, kenaikan aktiva dan juga penurunan hutang dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Oke, itu definisi pendapatan menurut IAI dan FASB. Selain itu, ya ada definisi lain yang saya kutip yaitu ya menurut Sumarso. Ya, yang pertama, ya aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa pada para pelanggan. Ini definisi pendapatan dari ya yang lainnya selain dari FASB dan IAI. Atau ya pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Oke, ini adalah pendapatan. Oke, selain itu ya pendapatan ya merupakan eh, jumlah ya yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang dan jasa yang dijual. Oke, itu pendapatan ya. Jadi pendapatan itu ya tadi ya yang sesuai disampaikan dari definisi-definisi sebelumnya. Oke, selanjutnya ada karakteristik pendapatan ya. Nah, walau jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda ya, tetapi dari sudut akuntansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan ya yang berasal dari penjualan barang hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya ya. Nah, karakteristik pendapatan ya dibagi menjadi dua karakteristik. Yang pertama ya, jika bertambah saldonya ya atau jika berkurang saldonya. Ya, ini karakteristik yang menjadi karakteristik dari pendapatan. Ya, selain itu karakteristik pendapatan juga ya muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba ya. Jadi ada yang berkurang saldonya dan ada juga bertambah saldonya.
Ya, itu karakteristik. Dan juga ada yang muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba. Atau yang kedua, bahwa pendapatan itu artinya ya sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan yang satu ke kegiatan yang lainnya atau kegiatan pokok yang lainnya. Ya, yang pada dasarnya berada di bawah kendali manajemen. Oke, itu karakteristik pendapatan. Oke, selanjutnya ya, selain dari karakteristik pendapatan, ada juga jenis-jenis pendapatan ya. Jenis-jenis pendapatan yang pertama yaitu diperoleh dari usaha pokok atau pendapatan utama ya, kita sebut sebagai pendapatan utama. Atau yang diperoleh dari luar usaha pokok atau disebut sebagai pendapatan ya sampingan atau pendapatan lain-lain ya. Itu jenis pendapatan. Jadi ada dua, pendapatan utama yang diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan, dan yang kedua ya pendapatan sampingan atau pendapatan lain-lain yang memang diperoleh dari luar usaha pokok atau dari pendapatan utama. Oke, kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yang pertama adalah produk, lalu ada harga, ada distribusi, dan juga promosi. Nah, produk di sini ya tentu saja tampilannya dari produk yang dijual. Lalu ada harga, harga di sini berarti jumlah yang memang harus konsumen keluarkan untuk membeli produk tersebut. Ya. Lalu ada distribusi, artinya perantaraan atau proses perantara dari konsumen, dari produsen ke konsumen. Artinya semakin luas distribusinya atau pendistribusiannya, maka ya akan juga mempengaruhi penjualan. Lalu ada promosi yang terakhir, yaitu kegiatan yang memang dilakukan perusahaan ya dengan tujuan utama untuk menginformasikan bahwa ada produk yang dijual, lalu mempengaruhi konsumen ya, atau juga ya mengingatkan konsumen agar memilih produk yang perusahaan jual. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Lalu kalau produknya tidak bagus atau kualitasnya rendah, harganya juga tidak bisa dijangkau atau tidak terjangkau oleh masyarakat luas, lalu pendistribusiannya juga buruk, promosinya juga tidak baik, ya tidak bagus, maka tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan sebuah perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi volume. Oke, kalau tadi yang mempengaruhi pendapatan, kalau sekarang yang mempengaruhi volume pendapatan. Yang pertama adalah kondisi dan kemampuan penjualan. Ya, kondisi dari penjualan sebuah perusahaan tersebut seperti apa. Lalu kondisi pasar, ya kondisi pasar atau di mana tempat produk yang dijual di pasar tertentu, ya seperti apa kondisinya. Lalu ada modal dari ya baik itu perusahaannya, ya dari penjualan produknya, ya. Dan yang terakhir ada kondisi operasional perusahaan. Nah, ini faktor-faktor yang memang mempengaruhi volume pendapatan dari sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya apa itu keuntungan? Ya, kita beralih ke keuntungan. Keuntungan ya atau untung, gains di sini ya. Saya ambil beberapa definisi dari untung atau gains ya yang disebut sebagai kenaikan aset yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidental atau juga transaksi atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Oke. Jadi untung atau keuntungan gains ya merupakan kenaikan aset yang sekaligus menaikkan modal ya yang berasal dari transaksi sampingan atau bukan dari transaksi utama atau bukan dari pendapatan investasi oleh pemilik. Itu keuntungan. Lalu pendekatan keuntungan ya. Pendekatan keuntungan ini yang memandang bahwa pendapatan akan mencakup semua hasil kegiatan bisnis dan investasi ya. Jadi menurut pendekatan ini dibagi menjadi dua ya. Ada pendekatan yang memang disebut sebagai untung ya dari penjualan aktiva dan juga ada penyerahan produk perusahaan. Ya, jadi pendekatan ini ya pendekatan yang memang memandang
pendapatan yang mencakup semua hasil kegiatan bisnis dan investasi. Ya, di pendekatan ini ya termasuk dua pendapatan, ada untung dari penjualan aktiva dan juga ada penyerahan produk perusahaan. Oke, itu pendekatan dari keuntungan yang pertama. Lalu pendekatan keuntungan dari yang kedua. Oke, pendekatan ini yang memandang bahwa pendapatan hanya akan mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan output dan tidak memasukkan elemen keuntungan yang berasal dari investasi dan penjualan aktiva tetap. Nah, dari pendekatan ini, ya, ada 3 yang memang termasuk pendapatan menurut pendekatan ini. Yang pertama, transaksi modal atau pendanaan. Lalu yang kedua adalah untung dari penjualan aktiva, ya, yang bukan berupa produk perusahaan. Lalu ada hadiah, sumbangan atau temuan. Oke, ini pendekatan keuntungan ya dari 2 pendekatan yang menghasilkan 3 pendapatan. Oke, selanjutnya ada konsep pengakuan. Apa itu pengakuan? Ya, pengakuan menurut IAI adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut tercermin dalam statement keuangan. Ya, secara konseptual pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran, measurability, dan keterandalan atau reliability. Itu konsep pengakuan menurut IAI. Oke, lalu apa itu pengakuan pendapatan? Oke, pengakuan pendapatan ya menurut IAI itu juga sama ya, menurut IAI disebutkan ya menjadi realize atau telah terrealisasi, ya artinya bila transaksi sudah terjadi dan terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan entitas dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Lalu yang kedua ada earn atau telah terbentuk, ya, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Oke, itu pengakuan pendapatan, ya. Kalau ini menurut FASB ya, bahwa sudah menjadi dasar untuk mengakui pendapatan. Yang pertama ada realize, dan yang kedua adalah earn. Realize telah terjadi atau telah terrealisasi, yang kedua adalah telah terbentuk atau earn. Oke, selanjutnya pengukuran pendapatan. Ya, apa itu pengukuran pendapatan? Nah, menurut IAI, lagi-lagi menurut IAI ya, karena kita memang mengacu kepada lembaga yang sudah kredibel ya, dalam artian kita menjadi acuan ya dalam perkuliahan teori akuntansi ini. Menurut IAI, pengukuran pendapatan ini ya berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Apa sih nilai wajar ini? Nah, yang disebut nilai wajar di sini adalah ya suatu jumlah di mana aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang yang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi. Oke, itu nilai wajar. Ya, menurut IAI, pengukuran pendapatan adalah yang didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Oke, selanjutnya pengukuran pendapatan ya menurut IAI itu ada 4 ya, ada 4 pengukuran pendapatan menurut IAI. Mohon maaf ini agak ketutup gambar sedikit ya. Oke, yang pertama, pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Oke, tadi sesuai dengan definisinya ya. Yang kedua, jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Lalu yang ketiga, ya, imbalan tersebut berbentuk kas dan setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Ya, jadi bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nah nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal
kas yang diterima atau yang dapat diterima. Lalu yang terakhir, bila barang atau jasa dipertukarkan atau barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama. Ini barter ya dengan barang atau jasa dengan yang memiliki sifat dan nilai yang sama. Maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Oke, itu 4 pengukuran menurut IAI ya, pengukuran pendapatan. Jadi harus diukur dengan nilai yang wajar ya, yang dapat diterima dan yang diterima. Jadi jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva ya. Lalu yang ketiga imbalan ya berbentuk kas dan setara kas ya, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima dan atau dapat diterima. Lalu yang terakhir ya, bila barang atau jasa dipertukarkan barter untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka berarti tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Jadi tidak ada barter artinya ya, maka bisa menjadi pendapatan. Oke, itu 4 pengukuran pendapatan menurut IAI. Oke, selanjutnya pembentukan pendapatan atau earning process ya. Apa itu earning process? Earning process adalah suatu konsep ya yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan secara konseptual ya. Jadi konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan secara konseptual. Pendapatan tersebut ya dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Ya. Jadi pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang, gitu ya. Jadi hal ini berarti memang bahwa sejumlah potensi jasa yang melekat pada aktiva telah terbentuk selama kegiatan produksi. Ya, jadi proses tadinya pendapatan tadi ada produksi, penjualan, dan juga pengumpulan piutang. Oke ya, itu pembentukan pendapatan. Oke, ini gambar dari pembentukan pendapatan. Dari ini gambar dari pembentukan pendapatan. Oke, jadi ada jadwal produksi ya. Kita jadwalkan sesuai dengan waktu ya, tentu saja yang menghasilkan nilai rupiah atau pendapatan. Ya, ada produksi selesai, lalu bisa dijual, lalu setelah bisa dijual maka akan bisa menghasilkan pendapatan atau pengumpulan kas dalam hal ini. Tentu saja dalam waktu yang sudah disesuaikan. Oke, selanjutnya ada realisasi pendapatan. Oke, proses realisasi pendapatan ini ditandai oleh 2 kejadian ya. Yang pertama ada kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah ya. Nah, ini yang kedua ya, diperolehnya aktiva lain atau biasanya aktiva lancar sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Jadi realisasi pendapatan ini ya menjelaskan bahwa pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan ya, baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Nah, proses tersebut ya tadi ditandai oleh 2 kejadian tadi ya, kejadian adanya kepastian perubahan produk, ada juga diperolehnya aktiva lain. Oke, ini realisasi pendapatan. Oke, teman-teman, ini materi pertemuan ke-11 kita ya tentang konsep pendapatan, ya, di mana tadi teman-teman sudah mendapatkan materi tentang definisi pendapatan, karakteristik pendapatan, jenis-jenis pendapatan, ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, ada juga definisi keuntungan, ya ada konsep pengakuan pendapatan tadi ya sudah disampaikan, lalu ada pengukuran pendapatan, ada juga earning process atau pembentukan pendapatan, ya. Nah, tadi ada gambar, ya. Lalu yang terakhir ada realisasi pendapatan. Oke, semoga materi ini bisa teman-teman pahami dan semoga juga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.